Nah, poin ini yang penting, mengumpulkan informasi ya tentang proses dan hasil dari belajar. Nah, assessment ini juga merupakan kegiatan menafsirkan atau memaknai data dari hasil pengukuran berdasarkan kriteria atau standar, ya, standar yang sudah ditetapkan. Dan yang terpenting dalam hal ini adalah dalam penilaian ini adalah pengumpulan informasi tentang hasil belajar dari peserta didik. Nah, jadi di dalam penilaian sendiri ada yang namanya formatif, ada yang namanya sumatif. Nah, formatif itu dilakukan ya di sepanjang pembelajaran, ya. Dan di sini tujuan utamanya adalah untuk mendukung dan memperbaiki proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Jadi misalnya guru memberikan kuis singkat atau meminta siswa membuat refleksi gitu ya. Nah, itu adalah bagian dari formatif. Nah, sedangkan kalau untuk sumatif, ini bicara tentang setelah pembelajaran. Jadi biasanya ini setelah pembelajaran selesai, kemudian diukur. Nah, dan di sini ada penekanannya adalah evaluasi keberhasilan gitu ya. Jadi biasanya dilakukannya misalnya di UAS gitu ya, atau di laporan akhir. Nah, kalau ditanya mana yang penting, lebih penting, tentunya keduanya memiliki peran yang sama-sama penting. Nah, tinggal tergantung ya penggunaannya, tentunya sesuai dengan tujuan dan konteks. Nah, dan hal yang terpenting di dalam penilaian sebenarnya ya ini, bagaimana ada umpan balik ya yang diberikan kepada peserta didik sehingga mereka mendapatkan juga manfaat, tahu nih bagian apa yang masih harus diperbaiki, diimprove dari diri mereka. Mereka jadi tahu mana yang kurang, mana yang sudah baik, ya. Nah, kemudian juga yang terpenting juga mengidentifikasi kalau misalnya ada masalah-masalah ya atau hambatan atau bahkan ketika kita melihat ada miskonsepsi, kan tentunya akan kaget kalau misalnya tahunya baru belakangan waktu ujian sumatif. Nah, tentunya hal-hal yang seperti ini dengan adanya formatif-formatif itu akan sangat membantu bisa teridentifikasi dari awal. Nah, oleh karena itu penting sekali ya kita eh, jangan sampai menunggu misalnya memberikan umpan balik di sumatif misalnya di UTS karena ini bisa menimbulkan mungkin terjadi miskonsepsi pada siswa yang kalau sudah tertanam lama itu jadi sangat sulit untuk dihilangkan. Nah, sedangkan untuk evaluasi, evaluasi itu adalah proses yang sistematis, yang berkelanjutan untuk menentukan kualitas, dan kualitas ini bicara tentang nilai, ya, tentang arti dari sesuatu yang berdasarkan pertimbangan dan kriteria dalam pembuatan keputusan. Jadi evaluasi ini tujuannya adalah sebagai dasar untuk pembuatan keputusan. Nah, ini dari tiga para ahli ya, saya mendapati baik dari Arifin, Widyoko, dan juga Frank Bumlan, katakan bahwa yang namanya evaluasi itu bahkan suatu proses sistematis dan berkelanjutan yang mengumpulkan, mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menyajikan informasi, dan itu menjadi dasar di dalam pembuatan keputusan. Nah, jadi dalam hal ini, karena ini berkaitan dengan pengambilan keputusan, maka ini sudah di dalam diagram jadi bagian yang paling luar. Tidak mungkin kita melakukan evaluasi jika kita tidak melakukan pengukuran, tidak ada penilaian. Karena kita untuk mengambil keputusan perlu informasi yang lengkap, yang terstruktur, dan tentunya kegiatan-kegiatan baik itu tes, pengukuran, dan penilaian tentunya harus dilakukan karena itu menjadi sumber penting untuk menganalisis ya dari kegiatan pembelajaran secara komprehensif. Nah, jadi kalau saya mencoba merangkum ya tentang tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi, maka kita bisa melihat di sini ketika tes dilakukan muncullah nilai, ada scoring 70, 90, 62, 87, 60 gitu ya. Nah, kemudian muncullah ada nilai. Oh iya, nilai A diberikan itu dari rentang 90 sampai 100. 70 itu ternyata kita bisa lihat rentang 70 sampai 79 itu dicukup. Maka kita bisa memberikan penilaian cukup ya. Nah, sedangkan evaluasi itu ada lagi ya dengan skor yang ada dengan nilai yang diberikan, maka kita bisa memutuskan, oke, siswa yang mendapatkan
penilaian cukup, maka itu tuntas. Tapi yang misalnya kurang dari 70, misalnya tadi nilainya 62, nah itu kurang ya 60 sampai 69 itu D, maka dinyatakan tidak tuntas. Jadi pengambilan keputusan diambil setelah rangkaian penilaian dan pengukuran dilakukan. Nah, sayangnya ini yang terlihat ya fakta di lapangan, banyak yang memikirkan bahwa tujuan di dalam evaluasi itu yang dipikirkan mungkin ya oleh banyak siswa atau mungkin oleh oknum-oknum pendidik itu hanya tujuannya ya untuk menetapkan nilai, untuk nanti menandatangani sertifikat begitu ya, lisensi di akhir pembelajaran. Nah, padahal kan sebetulnya evaluasi itu kan penting untuk apa? Untuk kita bisa mendapatkan informasi ya kemajuan belajar dan juga meningkatkan proses belajar mengajar ya, dengan akhirnya kita melihat evaluasi yang baik itu akan menolong kita bisa mengidentifikasi kesenjangan, kita juga bisa meningkatkan kualitas pembelajaran menjadi lebih baik. Nah, jadi dalam hal ini kalau kita boleh membuat satu kesimpulan ya, ini saya mendapatkan dari Hogan. Jadi tujuan evaluasi itu ini yang pertama ya, menerangkan tentang belajar ya, certified student learning. Lalu kita bisa melakukan planning, perencanaan untuk nanti melakukan diagnosis ya dari hasil yang kita dapatkan. Bahkan kita bisa melakukan prediction, prediksi ke depannya akan seperti apa. Dan yang terpenting juga bagaimana kita bisa menyiapkan ya, providing feedback, memberikan umpan balik yang bisa diberikan pada siswa, orang tua, guru, administrator sekolah, ya. Dan bahkan juga evaluasi ini bisa digunakan menjadi motivasi ya untuk siswa. Jadi siswa tahu, oh saya sudah baik, saya bisa berkembang ke arah sana ya dari evaluasi yang diberikan. Dan juga ini bisa berguna untuk research atau penelitian. Nah, jadi di sini tidak disampaikan bahwa ini hanya untuk sebuah sertifikat saja ya, tapi ada banyak tujuan dari evaluasi. Nah, oleh karena itu, fungsi dari evaluasi memang ada beberapa ya, ada kategori misalnya dari sisi segi psikologis, yang tadi bisa memberikan motivasi kepada siswa. Siswa jadi tahu gambaran apa yang dia miliki dari teman-temannya misalnya, sehingga dia tahu bahwa oh ternyata yang kesulitan nggak saya sendiri, misalnya begitu kan. Nah, jadi kita juga bisa menolong siswa memiliki kepercayaan diri untuk dia mau terus termotivasi belajar. Lalu juga memberikan informasi kepada guru untuk memahami tingkat keberhasilan dari siswanya, sehingga dia bisa memberikan perbaikan atau melakukan peningkatan-peningkatan supaya pembelajaran selanjutnya menjadi lebih baik. Lalu juga ada fungsi secara didaktis. Jadi ini juga bisa menjadi penghargaan ya, dari evaluasi itu bisa jadi penghargaan buat siswa yang berhasil, dia jadi lebih termotivasi. Nah, tapi juga kita bisa menolong siswa bisa memperbaiki diri. Jadi bagi yang belum berhasil juga jangan jadi loyo ya, tapi justru ini menjadi kesempatan untuk kita menolong anak didik kita mengetahui bagian mana yang dia masih kurang dan bagaimana dia bisa memperbaikinya. Nah, bagi guru sendiri, evaluasi hasil belajar itu berfungsi. Nah, ada 4 hal. Jadi yang pertama, diagnostik ya. Yang pertama, menemukan kelebihan dan kelemahan siswa, sehingga tujuannya adalah untuk menemukan penyebab sulit belajarnya itu apa. Dan memikirkan mungkin strategi yang tepat untuk mengatasinya. Mungkin selama ini metodenya terlalu banyak ceramah, padahal siswanya kinestetik. Nah, ini menjadi hal ya di mana guru bisa melihat solusinya seperti apa, karena dengan adanya hasil belajar ini akan menolong untuk guru melakukan diagnostik. Hal yang kedua adalah selektif. Jadi ini untuk memberikan keputusan kepada siswa, misalnya sekolah ada penerimaan siswa baru, siswa mana yang akan diterima ya. Lalu juga untuk ketentuan kenaikan kelas. Ini secara didaktisnya ya. Atau juga penerima beasiswa. Lalu yang ketiga adalah bicara tentang penempatan. Jadi menjadi dasar pengelompokan siswa berdasarkan kemampuannya. Lalu yang keempat adalah instruksional. Jadi ini menjadi dasar untuk guru memperbaiki program dan proses pembelajaran. Nah, sedangkan yang ketiga dari sisi administratif, evaluasi pembelajaran menjadi dasar untuk membuat laporan perkembangan hasil belajar. Nah,
Dengan melihat rangkaian ini, tentunya akhirnya kita boleh mendapatkan satu pemahaman yang komprehensif ya. Ternyata evaluasi itu sangat kompleks. Jadi evaluasi dan assessment itu dua hal yang berbeda. Assessment itu bertujuan untuk increase ya quality, meningkatkan kualitas. Makanya kalau kita nanam bunga tuh kok dia nggak tumbuh ya, kita memikirkan oh mungkin kurang airnya, oh terus kok masih belum juga, oh apakah mungkin pupuknya kurang. Nah, jadi ini berkaitan dengan assessment. Nah, tetapi kalau sudah yang namanya evaluasi itu adalah judge quality, pengambilan keputusan. Jadi ya sudah, setelah itu dilakukan kita lihat, oh ternyata pertumbuhannya seperti ini setelah semua hal tadi dilakukan. Nah, mungkin nanti dengan hal ini ya kita makin diperlengkapi melihat bahwa evaluasi, teori evaluasi itu satu hal yang kompleks yang tidak bisa dipisahkan dengan elemen-elemen tadi ya, kurang ya, sebelum akhirnya masuk ke dalam evaluasi. Nah, oleh karena itu, di dalam kita melakukan evaluasi yang tidak bisa dipisahkan dari penilaian, maka kita harus memikirkan ya esensinya, memikirkan dengan cermat alat yang kita gunakan, alat tes yang digunakan, prosesnya, dan tentunya nggak pas ya. Misalnya guru seni musik gitu, terus kemudian dia hanya memberikan pertanyaan bagaimana cara menyanyi, kan tentunya tidak pas ya. Nah, jadi harus dipikirkan bentuk tes yang seperti apa ya yang digunakan untuk mengukur sesuai dengan tujuan pembelajaran ya. Jadi kalau siswa tuh dimintanya bisa menyanyi ya bukan dengan ditanya bagaimana cara menyanyi terus dia menuliskan, tapi ya diminta saja dia menyanyi begitu ya. Nah, jadi memikirkan alat, prosesnya, lalu juga bagaimana memastikan koleksi datanya tuh cukup untuk bisa diinterpretasikan. Jangan sampai hanya misalnya seorang guru cuma punya satu nilai saja, terus kemudian memutuskan siswa ini mau naik kelas apa enggak. Tentunya ini tidak tepat ya. Nah, oleh karena itu, kita juga harus memikirkan memiliki koleksi yang cukup ya, dan kemudian juga bisa menginterpretasikan dengan tepat. Nah, sehingga kita juga bisa mengambil keputusan yang tepat dan juga dipastikan bahwa pengambilan keputusan kita juga sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Oke. Nah, jadi nanti di dalam mendesain baik itu tes, penilaian, bahkan untuk memutuskan evaluasi, pastikan ada kesesuaian dengan tujuan, lalu juga harus valid, akurat ya penilaiannya itu sesuai dengan yang akan diukur. Lalu yang ketiga adalah variabel, harus konsisten. Nah, ada beberapa prinsip yang kita juga udah bahas di kelas-kelas sebelumnya, karena kelas kita itu sangat itu ya beririsan satu dengan yang lain. Nah, jadi ada 8 prinsip. Nah, yang terakhir saya itu reliabilitas ya, tidak harus valid. Jadi yang tadi saya sudah sampaikan harus memberikan informasi yang akurat. Ya, kita perlu memilih teknik dan instrumen yang tepat. Lalu yang kedua harus mendidik. Maka kita harus memastikan bahwa kegiatan evaluasi itu memberikan sumbangsih yang positif terhadap pencapaian hasil belajar. Yang pastinya kita berharap di situ kita bisa menghargai siswa, kita bisa memotivasi belajar siswa. Lalu yang ketiga juga berorientasi pada kompetensi. Jadi siswa capaian pembelajaran itu pada kompetensi yang mau dicapai, yang sudah dirumuskan dalam kurikulum. Lalu yang keempat harus adil, harus objektif kepada seluruh siswa tanpa kita melihat latar belakang siswa ya yang itu tidak ada kaitannya dengan capaian hasil belajar. Lalu kita juga harus terbuka, penilaian harus open ya. Siswa harus tahu apa yang menjadi kriteria penilaian kita. Semua pihak juga bisa melihat keputusan apa yang diambil dalam konteks bagaimana kita mengambil keputusan untuk keberhasilan siswa. Penilaian juga harus berkesinambungan. Jadi mulai dari perencanaan ya, itu sudah dipikirkan, tahap-tahapnya jelas, lalu terus-menerus juga ya, kita akhirnya bisa mendapatkan satu koleksi data yang komprehensif untuk mengetahui perkembangan hasil belajar siswa. Penilaian juga harus menyeluruh, jadi harus dilakukan secara menyeluruh, utuh, tuntas, mencakup seluruh aspek. Jadi tidak hanya kognitif saja, tetapi juga kognitif, afektif, psikomotorik. Dan yang terakhir itu adalah reliable ya, jadi konsisten. Ya, sehingga data yang kita punya itu betul-betul data yang bisa kita pertanggungjawabkan.
Nah, bicara tentang signifikansi dalam evaluasi pembelajaran, nah ini saya berusaha berefleksi. Seringkali inilah yang terjadi. Kita melihat seolah-olah evaluasi penilaian itu hanya melihat, nah ini dia ranking gitu ya, siapa juara satunya, dua, dan tiga. Atau ada juga yang berpikir, nah ini kayak transaksional. Ini harga apa nih, tomat sekilo berapa, begitu kan? Terus nanti dikasih itu uang seolah itu adalah nominalnya. Gitu. Padahal kalau kita melihat ya tadi penilaian, kita tentunya bicara evaluasi tidak bisa lepas dari penilaian. Nah, kata assessment sendiri ini menjadi satu poin yang penting. Karena sebetulnya di dalam bahasa Latinnya, assessment itu bicara tentang asidere, yang artinya to sit with, duduk bersama. Jadi dalam hal ini harusnya penilaian itu dilakukan oleh seorang guru ketika dia duduk bersama dengan pembelajar ya, to sit with the learner. Nah, oleh karena itu implikasi dari assessment ya, this implies it is something we do. Jadi ini sesuatu yang kita lakukan with ya, dengan and for, untuk student ya, untuk siswa. Nah, dan bukan kepada siswa. Jadi artinya satu hal yang kita harus pikirkan adalah yang belajar itu adalah siswa, yang menjadi subjeknya itu adalah siswa, bukan yang lainnya. Siswa bukan menjadi objek dari penilaian, dia menjadi subjek karena dia belajar. Nah, ini ada yang menarik ya, signifikansi dari evaluasi pembelajaran. Katakan bahwa assessment is at the heart of formal higher education. Dikatakan assessment itu adalah jantung, ya, jantung dari pendidikan tinggi formal. Ibarat kita manusia, kalau sudah jantung ini tidak bekerja, tidak bisa memompa darah, ya sudah habis semuanya, nggak ada lagi kehidupan. Jadi bisa dikatakan assessment is a core component for effective learning. Jadi penilaian itu merupakan komponen utama untuk pembelajaran yang efektif. Karena melalui penilaian, kemampuan, pemahaman, dan pencapaian siswa itu dapat dievaluasi. Jadi dengan kata lain, penilaian membantu memastikan bahwa proses belajar mengajar berjalan sesuai tujuan dan juga memberikan ya tadi ya umpan balik yang berguna untuk pengembangan lebih lanjut. Nah, dalam hal ini penilaian menjadi inti, menjadi core, karena memang penilaian ini adalah hal yang komponen yang mendasar yang memastikan efektivitas pembelajaran. Ya, seperti misalnya yang pertama tadi kita bisa menilai pemahaman siswa. Apakah siswa memahami materi yang diajarkan? Dan yang kedua, memberikan umpan balik. Siswa dan guru jadi tahu ya, area mana nih yang perlu diperbaiki, area mana yang perlu ditingkatkan. Lalu yang ketiga, menentukan pencapaian. Jadi kita juga bisa melalui pembelajaran ini, kita jadi tahu apakah tujuan pembelajaran ini telah tercapai. Kalau siswa ternyata nilainya banyak yang jelek di kelas kita, itu juga sebenarnya dievaluasi bukan cuma muridnya ya, tapi juga gurunya. Kok bisa gitu, kok sudah mengajar sedemikian rupa kok nilai anak-anaknya jelek. Saya sangat terinspirasi dengan pengawas sekolah kami yang mengatakan demikian. Dia bilang begini pada waktu pelatihan guru. Bapak Ibu pasti bangga ya ketika murid-murid Bapak Ibu bisa berhasil ikut olimpiade. Terus nanti nanya siapa dulu gurunya gitu. Tapi kemudian ketika Bapak Ibu lihat nilainya anak-anak banyak yang jelek, harusnya pertanyaan yang sama juga ditanyakan ke Bapak Ibu. Siapa gurunya? Nah, jadi ini ya, kita sendiri juga akhirnya bisa melihat refleksi diri juga yang melalui pembelajaran hasil evaluasi yang dihasilkan oleh anak-anak kita. Dan yang keempat adalah melalui penilaian, maka kita juga bisa meningkatkan kualitas pendidikan karena data dari hasil penilaian dapat digunakan untuk memperbaiki misalnya metode pengajaran. Nah, untuk elemen di dalam membahas tentang evaluasi ini, konsep evaluasi saya menggunakan buku acuan itu dari The Fink. Saya pernah membahas ini ya berkaitan dengan taksonomi Fink di mata kuliah di semester 1 teori belajar dan persekolahan ya bersama dengan Prof. Irin. Nah, sekarang saya mau melanjutkan untuk bagian yang tentang feedback dan assessment. Jadi kalau kita melihat dari gambar ini, maka kita bisa perhatikan bahwa antara penilaian itu tidak terpisahkan, yaitu ada segitiga kecil tuh ya, karena learning goals antara tujuan pembelajaran, lalu ada teaching and learning activities, ada kegiatan belajar dan mengajar,
Nah, baru kemudian ada feedback and assessment. Ada feedback dan assessment. Nah, dan di sini ada hal yang menarik di dalam Fink. Katakan bahwa assessment-nya itu adalah educative assessment. Nah, jadi Fink mempunyai teori yang disebut auditive assessment and educative assessment. Jadi auditive assessment itu bicara tentang backward looking assessment, baru grading. Jadi backward itu kan bicara tentang masa lalu, karena sudah belajar A, B, C, D, maka kemudian ada UAS, lalu dinilai. Itu yang disebut sebagai auditive. Ya. Tetapi educative assessment itu melibatkan ada beberapa komponen. Nanti saya akan secara cepat juga akan membahas hal ini ya. Ada yang namanya forward looking assessment. Jadi, ya. Kemudian ada self assessment yang dilakukan oleh pembelajar learners. Lalu ada kriteria and standards, ada kriteria dan standar. Lalu ada fidelity feedback. Nah, di mana intinya adalah di dalam keempat assessment ini punya tujuan yaitu better learning ya. Jadi pembelajaran yang lebih baik, yang hanya itu boleh dimiliki oleh siswa. Jadi tidak hanya sebatas nilai saja, tetapi mereka mendapatkan pembelajaran yang lebih baik. Oke, saya akan membahas empat komponen dasar dari educative assessment. Jadi di dalam empat hal ini ada yang namanya forward looking assessment. Jadi nanti kita akan melihat authentic task ya. Kita akan identify a good forward looking assessment task. Jadi mengidentifikasi tugas penilaian yang berwawasan ke depan yang baik. Lalu berikutnya penting ada kriteria dan standar. Nah, contohnya ini adalah rubrik. Jadi rubrik ini dapat mengidentifikasi ya, identify appropriate criteria and standards. Dapat mengidentifikasi kriteria dan standar yang sesuai, yang appropriate, yang tepat. Kemudian ada self assessment. Ini bicara tentang reflection ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan banyak kesempatan kepada siswa untuk dia bisa melakukan penilaian mandiri, ya, menilai dirinya sendiri. Lalu ada yang namanya fidelity feedback. Nah, fidelity itu sebenarnya ada singkatannya dari frequent. Artinya feedback yang diberikan itu harus sering dilakukan. Ya, jadi nggak cuma sekali aja dan itu ternyata di akhir. Ya. Lalu juga immediate, segera kita lakukan. Jadi kalau misalnya siswa ada hal yang kurang tepat, ya kita langsung kasih tahu jawaban itu tadi salah. Ya. Jadi ini hal yang penting, segera dilakukan, nggak nunggu 2-3 minggu kemudian. Kemudian bisa ya discriminating, bisa membedakan ya, komponen-komponennya itu jelas. Kenapa kita memberikan nilai dia 4? Kenapa dia memberikan kita nilai dia 2? Nah, itu jelas kenapanya. Jadi harus discriminating. Lalu yang terpenting juga kita melakukannya dengan kasih ya. Jadi bukan kita marah-marah ke dia, tetapi kita memang punya hati ingin menolong anak didik kita bisa menjadi lebih baik. Oke, saya akan membahas yang pertama tentang forward looking assessment. Ya, jadi kenapa tugas otentik itu penting? Nah, ini poin yang penting ya. We teach and improve student learning, not just measure it. Kita sebagai guru, kita punya tugas ya untuk apa? Ketika kita mengajar ya dan meningkatkan pembelajaran, itulah yang jadi fokus kita. Jadi bukan mengukurnya, bukan itu, bukan cuma menilai ya. Tapi kita ingin melihat siswa kita bisa berkembang. Nah, jadi contohnya untuk tugas otentik itu kita bisa lihat ada ajak anak-anak untuk observasi di lapangan, misalnya dengan field trip, melakukan wawancara, ada kampanye, ada proyek digital, ada debat, ya. Nah, tentunya ketika tugas yang demikian, ya nggak bisa lagi kalau instrumennya hanya misalnya soal pilihan ganda, ya benar atau salah. Tentunya bukan begitu. Tapi kita sudah punya instrumen yang sesuai, misalnya dengan portofolio, dengan rubrik, ada esai terbuka, tentunya akan berbeda. Jadi kalau kita misalnya juga contoh salah satu ya ini di universitas saya, ada ikut 7, bagaimana nih kelas yang kolaboratif dan partisipatif. Ya tentunya kan ya nggak pas kalau kita cuma nanya bagaimana kelas yang kolaboratif, coba deskripsikan kelas yang kolaboratif dan partisipatif seperti apa. Tentunya itu tidak akan menjawab hal ini ya, tidak sesuai. Tentunya yang pas adalah berikan ya ada case method itu ya untuk menganalisis kasus,
Kemudian kita minta mereka merekomendasikan, ada rubriknya, kita berikan ya apa team based project, ada project-project ya yang menuntut anak-anak atau mahasiswa kita bisa berkolaborasi dan diberikan juga rubrik yang jelas. Tentunya dengan hal ini kita bisa menyimpulkan bahwa betulnya forward looking assessment itu adalah authentic assessment. Nah, jadi ini bikin ada McTiher punya pemaparan yang baik sekali ya. The heart of authentic assessment is realistic performance based testing. Jadi inti dari penilaian otentik adalah pengujian berbasis kinerja yang ya performance based testing ya, asking the student to use knowledge in the real world way with genuine purposes, audiences, situational variable. Jadi di sini inti dari penilaian otentik itu adalah pengujian berbasis kinerja dan tentunya yang realistis, yang meminta siswa untuk menggunakan knowledge-nya ya, knowledge menggunakan pengetahuannya di dunia nyata ya, dengan cara di dunia nyata dengan tujuan yang genuine, tujuan aslinya dan juga sesuai dengan audiensnya ya, dan tentunya dengan variabel-variabel situasional yang ada di lapangan. Nah, ini ada contoh menarik nih ya. Jadi backward looking assessment bedanya dengan forward looking assessment. Jadi kalau misalnya seorang dosen dia melihat kembali apa yang sudah dibahas, ya, kita sudah bahas topik X, Y, and Z, gitu kan? Anda mengerti? Nah, ini adalah contoh assessment yang backward looking assessment. Tapi untuk yang forward looking assessment adalah ketika dosen misalnya menyampaikan demikian dalam mahasiswa. Bayangkan ya, jadi setelah selesai itu mempelajari konsep X, Y, and Z, sekarang dimintanya bayangkan sekarang diri Anda, diri mahasiswa ini ya, dalam situasi di mana orang benar-benar menggunakan pengetahuan ini. Coba sekarang bisa nggak Anda menggunakan pengetahuan tentang konsep X, Y, Z ini untuk melakukan sesuatu yang mungkin bisa berdampak kepada lingkungan. Ini kan tentunya konsep yang sekarang dipelajari bukan hanya untuk menguji yang lalu, tapi untuk nanti ke depannya seperti apa. Kan tentunya untuk dia bisa merancang ke depannya seperti apa, mesti dia tahu apa yang sudah diajarkan. Jadi akhirnya kita di dalam membuat assessment menjadi lebih kaya ya. Tidak hanya memikirkan yang lalu, tetapi kita memikirkan ke depan. Termasuk tuh hati-hati. Kita pikir refleksi itu sudah bagian dari baguslah memikirkan untuk ke depannya. Tetapi kita juga harus memikirkan pertanyaan-pertanyaan refleksi yang tepat. Nah, kalau ternyata kita cuma bertanya tentang apakah Anda memahami konten ini, terus dia merenungkan, saya sudah ngerti atau saya enggak. Nah, ini backward looking assessment. Tetapi kalau kita dengan forward looking assessment, maka pertanyaannya adalah kita akan minta siswa ya atau mahasiswa kita, coba sekarang dengan apa yang sudah kita pelajari. Nah, sekarang coba bagaimana kamu nantinya ke depan bisa belajar menjadi lebih baik lagi. Nah, di sini kita kalau pakai taksonomi Fink ada masuk ke dalam satu ranah yang namanya learning how to learn ya. Belajar bagaimana itu belajar sehingga pada akhirnya siswa di kelas kita bisa diperlengkapi untuk mendapatkan pemahaman yang sepanjang hayat ya, enduring understanding. Lalu poin yang kedua adalah pentingnya kriteria dan standar ya. Jadi it is extremely important to have clear and appropriate criteria and standards. Jadi sangat penting untuk ya memiliki kriteria dan standar yang jelas dan tepat. Nah, salah satunya adalah rubrik. Jadi kalau merancang rubrik, maka penting untuk bisa memahami tujuan utama rubrik itu untuk menilai apa? Untuk menilai performa atau kinerja. Nah, maka pastikan kita harus cermat ketika melihat tujuan pembelajaran atau CPMK ya, tujuan pembelajaran pencapaian dari mata kuliah. Lalu juga kita harus memahami dari bagian-bagian rubrik, lalu juga membuat rubrik itu berdasarkan tahapannya. Nah, rubrik sendiri punya 4 bagian dasar. Jadi kita perlu pahami ya, saya ingin sedikit memaparkan saja di sini. Maka kita harus bisa mendeskripsikan tugas seperti apa yang kita akan berikan ke siswa. Lalu kita juga harus memastikan skalanya nih supaya bisa discriminating tadi ya, bisa membedakan tingkatan kapan nih siswa dapat 1, siswa dapat 2 ya. Yang bahkan mungkin nggak cuma dosen atau guru yang mengerjakan dengan penilaian itu, tetapi siswa waktu mengerjakan tugasnya dia juga sudah bisa menilai saya nanti akan bisa dapat berapa ya.
Jadi ada scale of some sort, kemudian ada the dimension of the assignment. Jadi ada dimensi tugas. Nah, dengan kita tahu, oh ini bagian knowledge-nya, oh ya ini bagian keterampilan, oh ya ini affective, akan memastikan akhirnya penilaian kita tidak hanya berfokus kepada pengetahuan saja, tetapi kita ternyata juga sudah memasukkan aspek-aspek yang lain ya, baik itu keterampilan maupun sikap. Nah, kemudian yang keempat adalah kita description of the dimensions. Jadi kita bisa mendeskripsikan dimensi ya dari setiap level dimensi. Jadi nanti terbantu dengan adanya deskriptor yang ada di dalam rubrik. Nah, ini adalah tahapan buat rubrik berdasarkan Stevens and Levy. Dikatakan bahwa dalam hal ini yang terpenting adalah justru dari si guru, dari pendidik harus berefleksi dulu ya untuk tugas yang akan diberikan dengan konteks yang seperti apa itu sudah dilakukan dengan dia melakukan reflecting. Lalu kemudian dia membuat listing ya, di list tuh tujuan pembelajarannya apa saja. Nah, setelah itu step yang ketiga ada dilakukan grouping and labeling. Jadi di sini dikelompokkan ekspektasi yang sama di dalam satu komponen dikelompokin lalu diberikan label dan diberikan kriteria. Lalu yang berikutnya adalah application. Jadi masukkan format ini ke dalam rubrik, bisa rubrik holistik atau analitik. Kemudian yang terakhir barulah kita menentukan scoringnya. Nah ini jenis-jenis rubrik. Nah mungkin Bapak Ibu juga sudah paham ya kalau holistik rubrik ya cuma satu bagian saja yang dinilai, misalnya ini model dari produknya begitu ya dengan angka 321. Tapi kalau udah analitik rubrik itu nggak cuma satu bagian saja ya komponennya, tapi bisa beberapa aspek dan bisa menyangkut knowledge, affective dan juga psikomotor. Nah, yang baru yang saya sedang pelajari ada yang namanya single point rubrik. Jadi kita juga bisa meminta siswa tahu ini you got this, ini yang kita harapkan sebagai guru. Jadi nanti dia bisa refleksi, bahkan ya ini ya rubrik bisa digunakan untuk refleksi. Kamu sudah sampai nggak di poin yang diharapkan atau kamu masih belum ada di sisi sebelah kiri atau kamu sebetulnya sudah beyond, sudah lebih dari apa yang diekspektasikan ya. Ini contoh dari rubrik. Nah, kemudian poin yang ketiga dari educative assessment itu adalah self assessment. Jadi penilaian diri. Jadi di dalam reflection itu student must learn how to assess the quality of their own work. Nah, ini yang penting ya. Siswa jadi belajar untuk apa? Untuk menilai kualitas dari pekerjaan mereka sendiri. Nah, untuk hal ini kita bisa menggunakan jurnal refleksi, bisa kuesioner, bisa assessment, bahkan rubrik tadi ya, itu juga bisa digunakan. Nah, ini yang menarik juga, fidelity feedback. Jadi dengan adanya fidelity ini ya, frequent, immediate, discriminating, kita melakukannya juga dengan kasih ini, hal yang perlu kita perhatikan adalah bahwa feedback does not become part of the course grade. Jadi umpan balik tidak menjadi bagian dari nilai. Jadi makanya kita juga sebagai pendidik kerangka berpikirnya juga bukan cuma ya tadi evaluasi ngambil keputusan ngasih nilai, bukan. Tapi kita bagaimana ya ini menjadi part untuk siswa itu ya dengan umpan balik yang kita berikan itu mereka bisa mendapatkan manfaat yang bisa bertumbuh, bisa mendapatkan pemahaman yang lebih utuh ya tidak hanya secara nulis tetapi juga secara sikap dan juga secara keterampilan ya. Nah, jadi feedback ini hanya bisa diberikan nih. Feedback is done in dialogue with their learners. Jadi feedback ini hanya bisa dilakukan oleh dosen atau guru ketika ada dialog dengan pembelajar dan tentunya ini harus interaktif. Nah, oleh karena itu kita perlu memfokuskan komentar kita, feedback yang kita berikan pada kekuatan dari siswa kita dan cara mereka meningkatkan prestasi. Nah, ini ada yang namanya ladder of feedback. Nah, pemberian umpan balik yang fidelity dapat didukung dengan tangga umpan balik. Nah, jadi di sini pada saat memberikan feedback sangat penting juga untuk dilakukan hal-hal yang demikian ya. Jadi kalau misalnya mendapatkan tugas dari siswa begitu, maka kita bisa tanya, ini misalnya apa tugas? Misalnya kalau di pembelajaran fisika misalnya, kok
kamu menuliskan rumusnya seperti ini, begitu kan? Seperti kita lingkari. Tapi kita juga kemudian bisa memberikan tangga yang berikutnya ya, setelah klarifikasi, kita bisa memberikan komentar atau kekuatan yang terlihat. Nah, tapi kita bisa berikan, ya rumusnya sudah kamu tuliskan, namun ternyata kamu apa? Ini sudah baik, kamu sudah menuliskan rumus, begitu ya. Nah, terus kemudian kita masuk ke tangga berikutnya, perhatian ya. Kita berikan komentar untuk hal yang kurang sesuai, kurang lengkap. Kita bisa tambahkan, ya sudah baik, kamu menuliskan rumus, namun ternyata kamu salah menuliskan satuannya atau simbolnya. Jadi kita memberikan perhatian fokus. Nah, kemudian baru kita memberikan saran. Berikan saran untuk pengembangan. Nah, kita bisa memberikan, coba kamu nanti cek lagi buku buku teks yang kita gunakan untuk memastikan, karena ini kamu masih belum tepat di bagian ini. Nah, kemudian tutuplah dengan apresiasi ujian atau usaha yang dilakukan. Kita bisa katakan kepada siswa kita, oke, ini sudah langkah yang baik. Ibu berharap untuk berikutnya kamu akan menjadi lebih cermat lagi sehingga hasilmu akan menjadi meningkat. Nah, jadi itu ya, jadi dengan ladder of feedback akhirnya kita bisa membuat penilaian ini menjadi ya hal yang bisa memotivasi siswa juga gitu ya. Nah, jadi kita bisa katakan di sini, the reality is that the more targeted and skill oriented the feedback is, the more of student learns. Jadi kenyataannya bahwa semakin ditargetkan dan berorientasinya ya pada keterampilan umpan baliknya, maka siswa itu akan jadi makin banyak belajar. Terus, and that's the goal of feedback. Itu, jadi kita bisa lihat bahwa tujuan dari umpan balik itu adalah pertumbuhan. Oke. Kemudian, karena itu, ini kalimat yang sangat menarik ya dari William Bruce Cameron ini, dia katakan, however, not everything that can be counted count, and not everything that counts can be counted. Artinya, namun tidak semua yang bisa dihitung itu diperhitungkan, ya, dan tidak semua yang diperhitungkan itu dapat dihitung. Karena kita harus sebagai pendidik ya, sebagai guru, sebagai dosen, ketika kita bersama mahasiswa kita, maka harapannya itu bukan cuma sekedar ada input lalu output kemudian outcome gitu ya, tapi kita lihat di situ ada satu tabel yang namanya transformasi ya. Ya, jadi umpan balik, penilaian, evaluasi yang kita berikan harusnya juga mahasiswa untuk melakukan transformasi. Nah, berdasarkan Fink mengatakan bahwa transformational learning ya is a process of deep, constructive, and meaningful learning. Jadi transformasi pembelajaran transformasi adalah proses pembelajaran yang mendalam, yang konstruktif dan bermakna. Dan transformational learning requires a change in behavior and or thinking. Jadi pembelajaran transformasional itu membutuhkan perubahan dalam perilaku dan juga pemikiran. Baik, itu dari saya. Nanti satu statement yang menarik ya. Jadi, loving students through assessment and assessment as an act of love. Jadi kita mencintai ya, kita mengasihi siswa-siswa kita itu melalui penilaian, dan biarlah penilaian itu juga menjadi satu tindakan nyata bagaimana kita juga boleh menolong ya siswa-siswa kita bisa bertumbuh. Baik Bapak Ibu, ini yang saya bisa sampaikan berkaitan dengan konsep dari evaluasi. Mungkin nanti untuk selanjutnya saya membutuhkan juga mungkin penajaman dari teman-teman dari apa yang mungkin saya belum atau kurang tekankan di dalam presentasi ini, dan juga nanti dari Prof. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan. Biasanya yang suka tanya itu Pak Arif. Pak Arif, ayo Pak. Oke, Bu Marta. Terima kasih. Lengkap sekali tadi ya yang disampaikan oleh Bu Marta. Suara saya jelas, Bu ya? Jelas Pak. Oke. Sebenarnya ini sudah
kita bahas juga ya materi evaluasi itu di mata kuliah evaluasi program pembelajaran, tetapi memang dalam konteks pembahasan kita pada hari ini itu kaitannya dengan desain dan teori dan riset desain pembelajaran. Nah, begitu. Nah, mungkin Bu Marta bisa menambah lagi penjelasan kaitannya dengan konteks mata kuliah kita begitu. Sebenarnya kalau kita kaitkan dengan materi-materi sebelumnya, kaitannya dengan desain pembelajaran ini, evaluasi ini nanti di dalam tataran praktisnya itu mungkin Bu Marta bisa menambahi penjelasannya biar kita connect begitu dengan konteks mata kuliah kita hari ini. Oke. Gitu aja sih menurut saya Bu, biar kita ada bedanya yang dibahas teori evaluasi pembelajaran hari ini dengan mata kuliah evaluasi program pembelajaran. Nah gitu. Oke, makasih Bu Marta. Mungkin teman-teman yang lain nanti bisa ikut menanggapi. Oke. Bisa saling menambahkan ya. Betul. Baik, ini pertanyaannya Pak Ari sangat baik ya. Iya, jadi sebenarnya kalau untuk konteks perkuliahan ini sangat apa ya, sangat mendarat sekali ya antara apa yang kita pelajari ini dengan bahkan kalau kita sebagai dosen kita merancang bahkan di dalam perancangan RPS itu betul-betul ini bisa langsung terlihat ya. Sebentar saya sembari mencari materi saya sebentar. Ya, saya mohon izin untuk bisa share screen kembali ya. Untuk menyiapkan ini Bapak Ibu saya mencari banyak sekali sumber ya. Jadi kadang saya merasa saya ingin menyampaikan semua gitu karena ini topik yang menurut saya sangat menarik. Ini yang saya mau sharekan yang kami lakukan di UPH. Bagaimana kita merumuskan bahkan untuk sebuah penilaian ini dengan dikaitkan ya dengan RPS kita. Jadi kita punya bagaimana merumuskan bahkan untuk tujuan pembelajaran di dalam sub CPMK itu secara ini istilahnya SMART ya, spesifik ya, harus clear, harus jelas punya istilah-istilah yang spesifik untuk menentukan kemampuan, sikap, pengetahuan dan juga keterampilannya siswa. Kemudian juga bisa diukur, measurable ya, target belajarnya jelas, achievable ya, kemudian juga harus realistis, jangan sampai ternyata itu terlalu sulit ya untuk dilakukan. Kemudian juga time bound. Jadi kita memikirkan juga cukup nggak waktunya, wajar nggak, dan juga disesuaikan dengan bobot SKS-nya. Nah, maka ketika kita merumuskan CPMK, ketika kita misalnya meminta mahasiswa mampu mengidentifikasi, misalnya ini di dalam pembelajaran matematika ya, konsep-konsep matematika di dalam soal-soal matematika kurikulum internasional, misalnya dalam bahasa Inggris, melalui kuis dengan nilai minimum kelulusan 65. Nah, ini kan juga ABCD-nya clear ya. Kita mengharapkan siswa bisa mengidentifikasi ya. Nah, mengidentifikasi ini kemudian kita bisa memasukkan menjadi 3 sub CPMK, itu mengidentifikasi konsep bilangan dan operasi dasarnya, mengidentifikasi pangkat, akar, dan algoritmanya, dan juga bisa mengidentifikasi pola dalam barisan dan deret. Nah, ini ya, jadi dari CPMK itu kita bisa masukkan ke sub CPMK-nya. Nah, jadi dan hal ini juga kita juga lihat di dalam taksonomi, misalnya kok demonstrasi itu juga bisa masuk, yang masuk di dalam demonstrasi itu apa aja. Jadi pada akhirnya pada saat kita merancang CPMK dan sub CPMK itu inline, jelas semuanya berdasarkan pada tujuan pembelajarannya. Ya, nah ini contoh-contoh yang lain. Nah, makanya yang terpenting adalah bagaimana yang tadi saya katakan segitiga tadi. Kita tahu tujuannya seperti apa. Nah, tapi kita juga tahu nanti kita tarik untuk asesmennya. Asesmen seperti apa, tagihan apa yang kita berikan untuk mengukur objektif yang sudah kita tetapkan.
Dan tentunya itu harusnya kita juga melakukan langkah-langkah itu di dalam proses belajar dan mengajarnya. Nah, jadi ini yang tadi saya sampaikan di awal tadi, artinya ketika kemudian kita membuat sebuah alur penilaian, maka ini tidak terlepas dari CPL, kemudian ke CPMK, kemudian kita masuk ke kemampuan akhir yang direncanakan, lalu masuklah kita ke kriteria, indikatornya kita sudah tetapkan, lalu kita sesuaikan juga dengan materi pembelajarannya, metodenya, bahkan alokasi waktunya, sehingga pada saat kita merumuskan assessment, kriterianya ya indikatornya jelas, tekniknya juga jelas, bobotnya juga sudah ada. Jadi biasanya kami kalau nyusun RPS, itu rubrik itu sudah jadi satu sama RPS, sehingga mahasiswa juga sudah tahu ekspektasi apa saja yang dibutuhkan. Demikian Pak Arief, apakah menjawab pertanyaan Pak Arief kah? Oke, terima kasih Bu Marta. Sip. Marta, Pak ikut nimbrung. Ya Pak Nah, Solihin. oke, terima kasih. Mas sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Marta, waktu kita tadi kan Bu Marta singgung masalah CPMK ya. Berarti CPMK kan merupakan implementasi dengan CPL. CPL berarti dari kurikulum yang sudah dibentuk, gitu ya, Pak Marta ya. Nah, kaitannya dengan pengembangan, kita sering diminta untuk mendasari dengan sesuai dengan standar kualifikasi kompetensi nasional Indonesia atau SKKN. Ya. Nah, inilah yang sering kadang-kadang kita kesulitan menyambungkannya. Apalagi kalau dikaitkan dengan standar kompetensi tertentu yang sudah ditetapkan oleh pengguna. Atau mungkin sangat terasa di vokasi. Tiap lembaga itu sudah punya standar kompetensinya. Kadang-kadang mengukurnya cenderung go no go. Jadi bisa atau tidak. Begitu tidak bisa menjalankan suatu bagian dari suatu kompetensi yang diharapkan, maka dianggap tidak kompeten atau sehingga dianggap tidak lulus. Ini yang mungkin bagi kami mungkin ada wacana pun mata nanti kaitannya dengan kompetensi-kompetensi yang diharapkan itu go no go. Padahal selama ini banyak beberapa guru mengembangkannya itu dengan rentang. Oh, ini bisa mandiri, dengan bisa belajar dengan bantuannya minim. Nah, ini bagi kompetensi kadang-kadang nggak ditentukan. Mereka bisa menentukan hanya diberi waktu sekian, bisa melakukan seluruh aktivitas yang distandarkan. Nah, ini yang mungkin pendapat Bu Marta terkait dengan konsep semacam ini bagaimana? Terima kasih. Dalam Pak Solihin, saya jadi ingat momen akreditasi kalau seperti ini ya. Mungkin nanti jawaban saya bisa ditambahkan teman-teman yang lain karena mungkin punya pengalaman yang berbeda. Ya, yang dirasakan oleh Pak Solihin itu juga yang saya rasakan Pak Solihin. Apalagi kita ngomongin KKNI gitu ya. Terus dari pihak universitas dan juga fakultas biasa juga punya visi misi atau punya titipan ya, kurikulumnya harus seperti ini begitu. Nah, kalau dari konteks saya kan di Fakultas Ilmu Pendidikan yang artinya menyiapkan calon-calon guru untuk nantinya menjadi guru. Nah, sekarang memang terjadi gap yang saya rasakan adalah ketika misalnya jumlah SKS misalnya untuk hal konten itu lebih sedikit dibandingkan yang seharusnya, dan mungkin berbeda dengan Fakultas Ilmu Pendidikan yang lain. Nah, padahal sekolahnya kan bisa aja sekolahnya sama. Maka mau nggak mau ya mereka pasti akan membandingkan lulusan dari kami dengan lulusan dari universitas-universitas yang lain. Tentunya ini menjadi hal yang tidak mudah ya. Nah, jadi kalau berkaitan dengan hal itu, berkaitan dengan konteks konsep evaluasi pembelajaran ya, maka yang kemudian saya usulkan juga ke fakultas adalah ya kita perlu untuk duduk bersama juga dengan user ya, dengan untuk mereka melihat konteks yang kita sekarang kerjakan. Lalu
mereka juga melihat dari hasil ya, pengukuran yang kami kerjakan juga, karena kami juga punya data anak-anak dengan kemampuan kami, ya mereka bisa melihat GPA ya, IP kumulatifnya anak-anak gitu ya, mahasiswa kami, dan juga kurikulum yang kami miliki. Nah, sehingga user pun juga bisa memahami kondisi kami. Nah, dalam hal ini, nah ini kan sebenarnya menurut saya ini juga bagian dari evaluasi ya. Data-data ini kan juga data yang bisa dianalisis. Nah, dari situ maka kemudian kami bisa menyepakati materi-materi esensial yang mana yang memang harus ada di sekolah, sehingga bisa memperlengkapi lulusan kami nantinya ketika ada di lapangan. Karena untuk memenuhi 100% itu bukan hal yang mudah. Nah, kalau istilahnya kalau konteks saya dengan di Fakultas Keguruan, kan pastinya kan kita nggak mungkin nanti menghadirkan guru udah ketemu sama siswa-siswa tapi ternyata tidak bisa mengajar dengan baik, terus konsepnya istilahnya ngalor ngidul. Wah, ini malah menjadi miskonsepsi kan. Nah, maka kami kemudian membuat ini analisis materi apa saja yang dibutuhkan oleh sekolah berdasarkan dengan kurikulum apa saja yang diperlukan. Nah, itu kami analisis, kemudian pada saat menyusun kurikulum, ini kami sedang menyusun kurikulum operasional untuk yang 2025, maka hal itulah yang masuk di dalam kurikulum kami. Itu dari saya, Pak Solihin. Semoga menjawab. Pak Solihin masih mute, Pak. Mungkin mic-nya belum terdengar. Ya. Mungkin itu Pak Bumata kaitannya dengan desain, karena mata kuliah ini kan desain pembelajaran. Berarti waktu kita mendesain suatu pembelajaran itu kan jadi pembelajaran satu dengan yang lain kan saling terkait dalam mewujudkan CPL ya. Nah, ini bagaimana posisi CPMK tadi kaitannya dengan pengukuran, karena evaluasi kan CPMK berarti kan ada tujuan-tujuan terus dengan pengukuran terkait dengan desainnya Bu Mata mungkin. Untuk desain Pak Solihin, kalau misalnya tuh Bapak boleh nggak bantu saya satu CPMK yang ada di mata kuliahnya Bapak? Oh, di kami kan misalnya kan teknis ya. Misalnya dapat melakukan tune up. Tune up itu artinya melakukan satu pekerjaan, satu paket pekerjaan sehingga dia bisa menampilkan performa itu gitu ya. Karena nanti lulusannya memang harus mampu melakukan perawatan kendaraan. Dari perawatan kan salah satunya tune up tadi. Nah, itu kan tujuan apa CPMK utamanya. Itu kan banyak uraian. Nah, karena ini sangat dan tune up itu sudah juga ada di SKKNI dan ada di standar kompetensi yang ditetapkan oleh Depnaker. Dengan kurun durasi waktu tertentu dianggap bisa go. Jadi melakukan prosedur tadi bisa menyatakan go gitu ya, bisa dinyatakan bisa kompeten bila melakukan seluruh prosedur dengan didukung oleh pengetahuan. Nah, inilah yang kami mungkin sering merumuskan kaitannya dengan pelaksanaan real di SMK. Mereka tidak menganut go no go, padahal kompetensinya mensyaratkan go no go. Itulah yang kaitannya tadi, Bu Marta. Nah, Bagaimana itu mendesainnya gitu ya, mendesain pembelajarannya sehingga bisa memenuhi kriteria itu tadi, dan bagaimana mengevaluasinya supaya memang menunjukkan standar tersebut. ya menarik Pak. Saya coba menjawab ya Pak ya. Nah, saya mencoba desain yang saya sering pakai itu adalah backward by design. Itu dari Wiggins. Maka tujuan itu harus jelas yang tadi Bapak sampaikan itu menjadi goals. Nah, kemudian backward itu berarti kita ngomonginnya jangan ngomongin learning activity-nya, tapi kita masukkan dulu assessment-nya apa. Nah, kalau saya ini pemikiran saya Pak, karena saya bukan orang teknik dari Bapak saya, tapi coba karena
dari CPMK itu mahasiswa dituntut untuk nantinya bisa yang tadi tune up dari satu alat itu ya. Nah, maka kegiatan itu harus dihadirkan di dalam penilaian untuk kita memastikan ketercapaiannya. Ya, itu. Nah, maka kemudian untuk merancang langkah-langkah pembelajarannya, kita mastiin dong mahasiswa juga tahu cara untuk melakukan tune up itu seperti apa. Apakah itu cukup hanya dihadirkan di kelas? Apakah perlu ada praktikum-praktikum? Nah, itu dipikirkan. Ataukah kita bisa meminta mahasiswa misalnya magang ke tempat tertentu untuk mereka akhirnya bisa berpraktek ya, memastikan mereka punya skill itu. Sehingga nanti pada saat pengujian, mereka bisa melakukan tune up sehingga kita sebagai pengajar tahu, oh iya, tujuan pembelajarannya CPMK-nya sudah tercapai. Oke, terima kasih Demikian, luar Pak. biasa Bu Marta. Iya. Yang lain, Pak Mareta mungkin mau menyampaikan sesuatu kah, Pak? Silakan ya Pak, biasanya Bapak sukanya ngechat, saya jarang dengar suaranya Bapak selain kalau presentasi. Oke, Bu Marta, siap. Ya Pak Arif. ya mungkin saya bisa nambahi lagi ya kaitannya dengan ini juga nanti tolong Bu Marta dan teman-teman mungkin juga ikut menambahi atau mengoreksi. Kalau kita lihat dari tadi penjelasan dari Bu Marta sekaligus juga pertanyaan dan pendapat dari beberapa Bapak Ibu yang lain itu berarti pelaksanaan evaluasi di dalam konteks desain pembelajaran ini nanti ya evaluasi dalam keseluruhan proses merencanakan pembelajaran yang dilaksanakan gitu. Jadi misalnya anggap saja kita menggunakan desain pembelajaran ADI misalkan gitu yang terdiri dari analisis, desain, development, evaluation dan implementation itu, maka kemudian kegiatan evaluasi itu ya dilakukan dari proses pertama sampai yang terakhir. Pada saat analisis pun itu nanti juga harus kita evaluasi, di mana di dalamnya juga instrumen tesnya apa, mengukurnya bagaimana, dan penilainya bagaimana pada saat tahap analisis. Lalu kemudian pada saat desain juga begitu, proses desain itu juga perlu dievaluasi. Mulai dari instrumennya yang dipakai apa, kemudian mengukurnya bagaimana, lalu penilainya bagaimana, sampai kepada evaluasi pada saat implementasi. Jadi ketika kita mendesain pembelajaran, maka jangan lupa kegiatan pendesain pembelajaran itu harus ada evaluasi yang kita lakukan. Dengan bisa jadi mungkin dari analisis, desain, development, lalu kemudian apa tadi evaluation dan implementation itu tesnya bisa jadi mungkin berbeda ya instrumennya gitu. Apakah tes atau non tes? Lalu juga rubrik penilaiannya mungkin juga bisa jadi berbeda meskipun ini model pembelajarannya ADI, tetapi setiap proses itu bisa jadi nanti instrumen evaluasinya berbeda, lalu kemudian rubriknya berbeda, ukuran apa namanya kriteria penilainya juga bisa jadi berbeda. Sehingga ketika kita melakukan evaluasi terhadap desain pembelajaran yang sudah kita buat dan sudah kita laksanakan, kemudian kita akan bisa menilai, bisa memutuskan bahwa desain pembelajaran yang kita buat ini bagaimana. Tentu kalau kita bawa ke dalam fungsi evaluasi secara lebih lanjut, maka evaluasi terhadap desain pembelajaran ini nanti fungsinya akan bisa kita jadikan sebagai dasar untuk mengembangkan atau mengevaluasi, bukan mengevaluasi, ya, mengembangkan program perencanaan pembelajaran di masa selanjutnya begitu. Mungkin begitu nggih kalau saya kok begitu tambahan dari saya. Terima kasih Bu Marta. Terima kasih Pak Arif untuk tambahannya. Jadi
makanya penting ya untuk kita juga belajar yang tadi Pak Arif sampaikan, ada tes, ada non tes, begitu kan. Maksudnya kita juga perlu memperlengkapi dengan yaitu strategi teknik-teknik juga di dalam pengambilan penilaian itu ya, assessment. Nah, namun juga yang tadi saya ingatkan juga ya, yang saya dapat dari kutipan, bahwa tidak semuanya itu harus dinilai dalam bentuk angka, bukan seperti itu ya, tapi evaluasi itu bagaimana itu boleh sesuatu yang memang bermakna, yang bisa menghasilkan pertumbuhan dan perbaikan. Nah, itu jauh lebih penting ya. Nah, makanya memang teknik harus kita kuasai, termasuk kita juga memahami kapan dilakukan formatif, kapan dilakukan sumatif, karena nggak bisa juga setiap pertemuan terus gurunya cuma sumatif saja tanpa ada formatif yang diberikan. Jadi itu yang saya dapatkan ya, insight ketika juga mempersiapkan materi ini, betapa kayanya konsep evaluasi yang seharusnya itu menjadi praktek kita ya, ketika mengerjakannya betul-betul didesain dengan baik, memahami setiap tujuan dengan cermat, dan akhirnya bukan hanya sebatas pemberian nilai angka, tapi bagaimana kita menolong siswa atau mahasiswa kita bisa bertumbuh. Terima kasih. Apakah Bapak Ibu ada lagi yang mau menanggapi? Ila biasanya menyampaikan, Ibu. Mungkin ke Prof. Ali atau Ya, ya. atau mau kita langsung ke Prof. Ya. Ali ya, karena biasanya saya juga sangat menanti-nantikan. Prof. Ali itu seringkali ada kata-kata yang saya mempelajari konsep itu begitu ruwetnya, tapi Prof. Ali bisa menyampaikan dengan cara yang sederhana, dan saya sempat diskus sama Pak Dihan ya, apa yang disampaikan Pak Prof. Ali ini semuanya kok daging semua. Jadi saya juga sangat mengharapkan ini ya dapat insight dari Prof. Ali. Terima kasih Bapak Ibu. Waktu selanjutnya saya serahkan ke Prof. Ali. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih Bu Marta ya. Sebenarnya sudah cukup menyampaikan berbagai teori yang cukup lengkap ya. Ya, ini saya juga coba buka kembali ya ke RPS-nya ya, karena ini RPS-nya bukan saya. Ya, kalau kita lihat di RPS itu kan memang di sana disebutkan dasar landasan teori ya, landasan teori yang mendasari tentang desain pembelajaran. Artinya ini kemarin kita sudah bahas tentang berbagai landasan, ada teori desain pesan, teori yang lainnya ya sebelumnya itu. Nah, hari ini kita mengkaji tentang berbagai teori yang bisa kita jadikan pijakan dasar ketika nanti mendesain pembelajaran. Nah, tadi sudah disampaikan cukup banyak ya berbagai teori. Artinya bahwa ketika kita berbicara tentang pembelajaran, mungkin ada banyak teori ya tentang konsep tadi. Misalnya juga kita coba melihat beberapa konsep ya, misalnya ada teori evaluasi berbasis tujuan ya, yang disampaikan oleh Tyler misalnya ya. Kemudian ada evaluasi model CIPP yang mungkin sering kita dengar ya, itu yang bidang evaluasi ini ya, secara keseluruhan ya, manajemen secara manajemennya ya. Kemudian juga ada tadi sudah disampaikan juga evaluasi yang disampaikan oleh Scriven ya 1976 tentang evaluasi formatif sumatif misalnya ya. Itu kan artinya berbagai teori. Kemudian juga ada evaluasi secara kualitatif, evaluasi responsif yang disampaikan oleh Stick ya tahun 1975 misalnya. Kemudian juga ada evaluasi berbasis standar ya yang disampaikan oleh Gladstone 1993 misalnya. Kemudian juga ada evaluasi yang disampaikan oleh Kirkpatrick ya, tahun 1959 ya. Yang kalau Kirkpatrick itu evaluasi yang mencakup 4 level ya. Kemudian ada evaluasi konstruktivistik. Evaluasi konstruktivistik disampaikan oleh Guba ya. Guba dan Lin Koch ya, tahun 1989 ya. Dimana kalau konsep evaluasinya Guba ini evaluasinya bersifat subjektif dan juga kolaboratif ya, yang menekankan pada interpretasi peserta didik. Nah, penerapannya misalnya menggunakan portofolio ya, jurnal refleksi, kemudian juga diskusi kelompok. Nih. Jadi contohkan misalnya siswa membuat
portofolio karya ya, untuk merefleksikan perkembangan belajar misalnya. Itu secara sederhana ya. Ada artinya bahwa di dalam ketika kita berbicara pembelajaran itu memang banyak sekali teori-teori evaluasi yang nanti juga ketika kita mungkin eh, sedang melaksanakan evaluasi itu artinya kita punya banyak dasar teori yang bisa kita terapkan gitu ya. Artinya kita nggak kaku ya, nggak kaku artinya kita mau misalnya pembelajarannya mau konstruktivistik, kira-kira model evaluasinya siapa nih yang cocok misalnya, yang bisa menjadi pijakan kita untuk bisa menerapkan teori pelaksanaan evaluasi ini dengan lebih tepat ya. Ya karena ini kan S3 artinya memang setiap sesuatu itu kalau perlu kita kaji ya, kita runut tentang dasar teorinya. Ketika kita melakukan evaluasi, ya paling nggak ada kita punya teori dasar yang mungkin bisa kita jadikan pijakan gitu ya, bahwa model evaluasi yang kita lakukan itu juga punya teori ya, punya dasar teori ini. Ada juga misalnya evaluasinya Scriven ya, 1972 yang tentang goal free evaluation ya, goal free evaluation. Evaluasi bebas tujuan misalnya. Evaluasi yang yang tanpa mengasuh tujuan yang telah ditetapkan ya. Nah, berarti melihat pada ini ya, hasil aktual atau fakta aktual ya. Jadi yang dilihat adalah sesuatu yang nampak langsung gitu ya. Misalnya ini dicontohkan misalnya penelitian yang independen ya, itu mengevaluasi program tanpa mengetahui tujuan awalnya. Jadi menurut ya perspektif dia ya, dia pokoknya lihat apa yang dia rasakan, dia lihat itu menurut dia ini sudah berjalan bagus atau tidak tanpa melihat tujuannya ya, tanpa melihat tujuannya. Ada juga evaluasi otentik ya, yang disampaikan oleh tulisannya tuh WIG ya, Wiggins ya, pada tahun 1990 ya. Nah, ini dia menyampaikan konsep evaluasinya melalui tugas-tugas realistik yang mencerminkan kompetensi di dunia nyata. Nah, biasanya contohnya adalah menggunakan proyek ya. Jadi eh, evaluasinya didasarkan pada proyek, pada simulasi atau studi kasus misalnya. Nah, sebagai contoh, siswa diminta untuk merancang misalnya ya. Kalau di SD misalnya P5 itu ya, merancang kampanye lingkungan untuk namanya lingkungan tertentu misalnya. Ini terkait dengan proyek gitu ya, diminta untuk merancang proyek tertentu ya. Nah, itu beberapa contoh artinya bahwa di luar sana di dalam teori evaluasi ya, itu sudah sangat banyak ya, yang nanti artinya bahwa ketika kita misalnya kita ingin menerapkan pembelajaran dengan evaluasi misalnya proyek itu, ketika secara teori itu bisa ngacu teorinya siapa ya, misalnya pembelajaran ada evaluasi tadi misalnya pembelajaran otentik misalnya, karena dalam evaluasi kan banyak ya, misalnya kita kenal juga di dalam kurikulum 2013 di sekolah dasar ya, itu kan mereka menggunakan dengan istilah evaluasi otentik gitu ya, evaluasi otentik misalnya. Ada juga yang kalau kurikulum Merdeka itu menggunakan kayaknya sama ya, evaluasi otentiknya. Itu artinya kan ada dasar-dasar teori ya tentang bahwa penilaian itu nggak cuma yang dipakai misalnya selama ini kan yang banyak dipakai oleh teori evaluasinya misalnya Thaler ya, berbasis tujuan ya. Acuannya hanya tujuan gitu ya. Nah, nanti masih banyak teori-teori yang sebenarnya bisa kita gunakan untuk evaluasi ya sebuah keberhasilan pembelajaran, tergantung ya kita mau pakai teorinya siapa. Misalnya kalau Guy Patrick kan ada empat level misalnya ya, kita lihat evaluasi itu level pertama adalah dari kepuasan peserta didik misalnya. Kita tanya, makanya biasanya guru kan yang paling sederhana kan tanya ke siswa, bagaimana yang Anda rasakan hari ini ya? Apakah Anda merasa senang gitu pembelajaran? Itu kan sebenarnya mereka sedang mengevaluasi ya, respon peserta didik terhadap pelaksanaan pembelajaran sendiri itu sangat menyenangkan atau tidak ya? Apakah mereka tertekan, apakah mereka enjoy ya? Itu adalah sudah menerapkan evaluasinya Guy Patrick ya, artinya untuk melihat kepuasan peserta didik ketika mengikuti pembelajaran. Kemudian juga baru diukur tentang selain kepuasan juga mengukur misalnya peningkatan pengetahuan atau keterampilan dari atau kompetensi di akhir pembelajaran. Kemudian juga bagaimana mengukur dampak terhadap perubahan perilaku ya, perilaku setelah pembelajaran misalnya. Baru
dampak terhadap organisasi. Nah, ini tergantung misalnya kalau kita pelajaran ini ya, dalam pembelajaran agama misalnya itu kan ada terhadap setelah mereka pernah mengikuti pelajaran agama itu ada bedanya enggak sih? Nah, itu juga misalnya itu kan melihat perilakunya, apakah ini juga mempengaruhi perilaku mereka setelah mengikuti pelajaran agama ya. Nah, kemudian juga apakah dampak perilaku mereka itu berdampak pada lingkungan orang lain misalnya di lingkungan sekolah misalnya mereka menjadi apa ya, suka menolong, suka apa misalnya gitu ya. Akhirnya itu juga berdampak pada kondusivitas organisasi. Artinya di sekolah itu menjadi kondusif ya misalnya. Nah, itu artinya kita sedang evaluasi misalnya dari konteksnya model Kipetrik ya. Artinya itu. Jadi hari ini kita sebenarnya sedang mencoba mencari berbagai teori yang bisa kita jadikan landasan ya tentang nanti ketika berbicara pembelajaran, sehingga nanti tergantung apakah mau mau kayak mode pendekatan apapun kita nggak kaget. Misalnya pemerintah menetapkan evaluasinya jenis tertentu ya, oh itu menggunakan dasar teori ini gitu ya. Nah, sebenarnya ke sana, jadi lebih ke mengkaji berbagai teori yang bisa dijadikan pijakan karena memang di dalam evaluasi ya itu memang ada banyak teori ya, tokoh-tokoh evaluasi ya, yang juga mengeluarkan berbagai teori. Mungkin yang saya sampaikan itu juga masih ada banyak yang lain ya, tentang tokoh-tokoh lain ya, yang memang yang sudah sering kita kenal ya diantaranya dari Tyler ya, kemudian juga eh, Staffli Beam gitu ya, yang tentang model CIPP tadi ya, kemudian Scriven ya, yang biasa kita dengar di sekolah yang sering terapkan kan evaluasi formatif sumatif ya. Itu kan pakai teorinya Scriven ya, yang banyak dipakai di sekolah ya. Nah, kalau tadi yang ditanyakan Pak kan lebih pada apa ya, evaluasi dalam konteks praktek pembelajarannya yang tadi sudah dijawab oleh Bu Marta ya tentang bagaimana ketika ada menyesuaikan ya agar desainnya itu tidak apa ya sesuai dengan tuntutan dunia luar sana atau pemakai ya, atau apa istilahnya stakeholder itu ya, tuntutan stakeholder itu. Nah, memang kalau kita lihat di dalam teori desain pesan banyak tokoh itu ya menyampaikan kalau nanti tahapan kita akan ada ADI segala macam ya, ada misalnya ada yang paling terkenal kan Dick and Carey ya. Dick and Carey itu kan langkah setelah menyusun tujuan instruksional khusus ya. Tadi kan yang penting juga menjabarkan tadi disampaikan Bu Marta tadi, bagaimana menjabarkan tujuan instruksional umum ke dalam tujuan instruksional khusus ini ya. Ini kan harus jelas detail ya. Jadi tujuan itu kadang-kadang mungkin masih umum ya. Tujuan umum itu harus mempertimbangkan untuk dijabarkan ke tujuan instruksional khusus harus dianalisis dulu ya untuk mencapai kompetensi umum ini ya. Kira-kira kompetensi apa saja secara spesifik yang harus diberikan ya agar bisa mencapai kompetensi umum sebagai tujuan instruksional umum tadi. Itu namanya disebut dengan analisis instruksional ini. Jadi kita melakukan analisis instruksional dulu. Kira-kira apa yang harus dibekalkan? Nah, kompetensi-kompetensi apa? Ya ini. Nah, ini kan juga bisa ini ya, kompetensi untuk mencapai umum yang tadi ya. Itu juga kita bisa bertanya kepada para pengguna ya, stakeholder ya. Kira-kira kalau berbicara untuk mencapai kompetensi ini ada masukan-masukan apa ya? Ya, itu juga bisa nanti itulah yang juga menjadi dasar nanti dalam merumuskan tujuan instruksional khusus ya. Di samping juga kita juga menganalisis karakteristik peserta didik. Nah, tujuan instruksional khusus inilah dirumuskan terlebih dahulu sebelum kita merancang bahan ajar, merancang apa strategi pembelajaran, kemudian juga melaksanakan pembelajaran itu sendiri. Jadi materi itu belakangan, strategi bahan itu belakangan. Kadang kan kalau guru kan kita tujuan langsung menyusun bahan gitu ya. Nah, seharusnya kalau pakai Dick and Carey itu setelah tujuan secara detail ya, bahkan ketika merumuskan tujuan tadi juga bisa minta masukan ke stakeholder gitu ya. Itu langsung ke menyusun kriteria dulu, indikator penilaian, instrumen penilaian dulu ya. Instrumen penilaian, ya itu tadi untuk antisipasi ya. Antisipasi tadi ya, yang akan dinilai itu apa gitu ya. Nah, indikator tadi bisa juga meminta ya, disesuaikan ya. Kriteria instrumennya itu
seperti apa ya yang mau dikembangkan ya. Nah, instrumen penilaian ini kan bisa disesuaikan dengan juga masukan-masukan stakeholder ya. Kompetensi apa yang kira-kira memang tadi harus dipenuhi ya. Di samping juga karena kompetensi itu kan nggak banyak berkaitan dengan keilmuan ya. Kadang-kadang kan kita terjebak aja dengan kompetensi keilmuan ya. Padahal kalau kita menggunakan OB ya, OBE ya, OBE itu kan harus memang sesuai dengan outcome-nya nanti ya. Outcome-nya itu kan keluarannya nanti mau bekerja di mana ya, bekerja di tempatnya. Kan kita memang harus mengacu pada sana ya, karena apalagi vokasi yang disampaikan Pak Solihin, kalau vokasional jelas itu menggunakan OBE ya, mesti akan melihat outcome-nya itu nanti bisa bekerja di mana ya. Nah, standarisasi di dunia kerja itu seperti apa kan? Kalau OBE kan memang kita harus menyasar, misalnya standarisasi yang kita pakai Astra misalnya, kalau dalam konteksnya Pak Solihin misalnya. Nah, kita memang harus apa ya, mengundang orang Astra dulu ya, atau kita juga memang berdiskusi dengan stakeholdernya misalnya orang Astra, karena kita punya tujuan visi misalnya bahwa lulusan kita nanti bisa diterima di Astra ya. Tuntutan di sana seperti apa? Kompetensi yang ketika bekerja sana misalnya dari bagian apa ya, dari mulai perawatan dan sebagainya tadi, itu seperti apa? Kan kita memang harus diskusi ya untuk menentukan tadi standar tadi ya, standar dulu. Jadi standar kompetensi umum sampai kompetensi spesifik tadi memang harus berdiskusi ya dengan para stakeholder ya, sehingga nanti apa ya, kita tidak hanya mengacu pada tujuan pembelajaran sendiri, tidak hanya mengacu pada standar keilmuan ya, standar keilmuan yang dalam buku-buku atau yang kita pahami, tetapi standar operasional yang memang secara real ya, kadang-kadang mungkin nggak antara teori dengan kan kadang-kadang berbeda ya. Di sana yang terjadi di lapangan kan mungkin kadang-kadang tidak sesimpel yang ada di teori gitu ya, lebih kompleks ya. Ini maka ketika dalam bidang vokasi tentunya harus memang punya acuan jelas lulusan kita targetnya bisa kerja di mana ya. Nah, itu yang menjadi target itu harus kita ajak diskusi gitu. Maka dalam merumuskan dari mulai praktek RPS-nya ya, memang harus minta masukan para stakeholder apakah ini sudah memenuhi standar mereka atau belum ya. Nah, sehingga nanti lulusan kita memang pertama dalam tujuan pembelajarannya, indikator instrumen penilaiannya itu sudah sesuai ya. Sudah sesuai sehingga nanti bahan ajarnya kita juga sudah sesuai tuntutan mereka. Sehingga ketika kita uji di akhirnya, kalau kita diuji akhir ya, itu ya mestinya nggak lulus kalau belum sesuai dengan ini ya, nggak lulus. Kita sendiri sudah nggak meluluskan ini. Jadi kalau kita sudah menyatakan lulus, ya insya Allah kalau di tes sana ya lulus karena memang sudah sesuai ya, standar kita sudah sama ya. Nah ini kadang memang kelemahan kita kan kadang belum sempat ya, apalagi kalau perubahan kurikulumnya cepat itu belum sempat mengundang stakeholder atau kita belum apa ya, mengundang itu ya. Nah, makanya penting ketika dalam mendesain mesin pembelajaran itu kan memang kita perlu mengundang para alumni salah satunya, alumni. Kalau nggak bisa mengundang yang lengkap sih stakeholder ya alumni ini. Alumni itu untuk bercerita pengalaman-pengalaman, kesulitan, hambatan-hambatan yang mereka alami ketika bekerja di Astra atau apa ini. Itu apa yang mereka apa ya, dari ilmu yang didapat itu kira-kira sudah capable belum untuk bisa apa ya? Untuk bisa enjoy ya misalnya bekerja di sana, karena mungkin ternyata saya ada gap yang banyak yang saya dapat di dunia kampus dengan apa yang mereka hadapi gitu ya. Nah, ini kan pengalaman-pengalaman ini penting untuk disampaikan ya, supaya nanti menjadi masukan agar pembelajaran kita bisa disesuaikan, update ya, disesuaikan. Mungkin di sana sudah ada perubahan tuntutan ya, makanya kan kita setiap tahun itu diminta untuk mengevaluasi karena mungkin setiap tahun juga ada perkembangan ya di dunia kerja itu ya. Sehingga juga ada tantangan-tantangan yang baru ya, yang mungkin mereka hadapi, ya itu pengalaman-pengalaman itu menjadi masukan untuk meningkatkan tadi tentang tujuannya, tujuan pembelajarannya harus secara spesifik ini harus terukur ya. Nah, tujuan itu harus didasarkan pada alumni juga stakeholder ya, agar nanti instrumennya juga sesuai. Karena instrumen kan mengacu tujuan ya, mengacu tujuan yang sudah kita rumuskan ya. Kalau sudah instrumennya sesuai, baru bahan ajarnya ini harus gimana? Bahan ajarnya harus menyampaikan materi apa sih agar nanti siswa itu bisa mencapai tujuan dan bisa mengerjakan instrumen ini ya.
Apalagi kalau instrumennya sudah disesuaikan dengan instrumen yang disusun dibuat oleh stakeholder ya, misalnya kalau bekerja di sini itu nanti yang dinilai kira-kira apa ya. Nah, itu kan instrumennya disesuaikan untuk mengukur itu. Nah, kalau seperti itu nanti bahan ajarnya harus disesuaikan juga. Nanti dituntut siswa harus bisa mengerjakan tugas performance seperti ini sesuai yang instrumen yang sudah disesuaikan oleh dunia kerja ya. Sehingga nanti bahan ajar atau proses pembelajarannya harus seperti apa ya. Tadi yang disampaikan Bu Marta tadi, apakah harus ada prakteknya, ada magangnya, harus seperti apa ya. Dan kalau itu sudah disesuaikan, kemungkinan besar juga strateginya juga akan sama ya, yang akan dilakukan sesuai dengan di lapangan. Bahan ajarnya juga tidak jauh ya, tidak yang di lapangan. Nah, pelaksanaan belajarnya juga menjadi mensimulasikan apa yang ada di lapangan ya. Kalau UB kan memang harus rigid seperti itu ya. Nah, jadi sekali lagi di kita yang lemah kan biasanya pada kalau bicara OBE ya, itu di penjaminan mutu ya. Dan mutunya ini yang masih lemah ya. Karena ketika evaluasi untuk dalam rangka ke dunia kerja itu harus ada CPL tadi ya. CPL itu kan jangka panjang ya. Artinya CPL itu hanya bisa diukur setelah di akhir ya. Di akhir semester 8 misalnya, di puncak ya. Karena satu CPL itu dibentuk dengan beberapa CPMK ya. Beberapa CPL. Di satu CPL itu sebenarnya kan diturunkan dulu ya. Ketika CPL itu mestinya diturunkan menjadi indikator kinerja. Jadi CPL kadang-kadang sifatnya masih umum, itu diturunkan dulu indikator untuk mencapai indikator kinerja CPL 1 itu apa sih ya? Nah, CPMK sendiri itu mengacu pada indikator kinerja ya, bukan mengacu pada CPL. Jadi akan kesulitan kalau nggak ada indikator kinerja dulu ya. Jadi CPL indikator kinerja, nanti indikator kinerja itu ada sekian, misalnya ada sekian poin ini ya. Masing-masing CPMK mata kuliah itu biasanya ngacu ada beberapa indikator kinerja tadi ya. Kemudian di situ nanti akan jelas ya, untuk mencapai CPL itu ada yang namanya indikator nanti CPMK dasar, CPMK middle ya, istilahnya menengah ya, istilahnya apa ya. Jadi posisinya itu kan biasanya ada teori dulu ya, teori itu kan dasar. Nah, itu CPMK dasarnya ada teori-teori, konsep-konsep dulu ya, tentang nanti mungkin di tengah itu ada mata kuliah lain ya, yang pendukung, yang mungkin lebih banyak praktek atau teori, dan sudah ada teori dan prakteknya ya. Nah, mata kuliah terakhir adalah puncak. Puncak itu mungkin harus benar-benar bisa melakukan sesuatu ya, misalnya. Jadi ada mata kuliah yang memang diunjuk kerja, yang lebih banyak unjuk kerjanya, bukan lagi memahami teorinya ya. Nah, itu nanti kalau ada posisi setiap CPL itu ada mata kuliah dasar, ada mata kuliah yang tengah, dan kemudian ada mata kuliah yang puncak ya. Yang diukur itu kan di puncaknya itu ketercapaiannya. Kalau yang puncak ini bisa, kalau puncak ini nggak lulus, nanti dilihat apakah ada mata kuliah sebelumnya ya, yang mungkin teori dasarnya yang nggak kuat ya, ada kurang lemah ya. Mungkin di mata kuliah yang di bagian pendukung tengahnya itu yang mungkin lemah ya. Maka di situ ada rumpun mata kuliah pembentuk CPL sebenarnya. Yang harus selalu diskusi untuk melihat ketercapaian CPL. Memang tadi nggak bisa ketika kurikulum sekarang ditetapkan ya, itu ngukurnya ya paling 3-4 tahun lagi gitu ya, untuk mengukur CPL-nya ya. Yang bisa kita ukur adalah ketercapaian CPMK tadi, CPMK dasarnya. Setelah itu dia sudah masuk ke semester lanjut, semester naik semester ya. Barulah kita bisa mengukur ketercapaian CPL itu ya. Karena CPL kan lebih jangka panjang ya. Outcome ya. Nah, itu jadi orang lebihnya begitu ya. Jadi kaitannya itu nanti dievaluasi terus-menerus ya. Nah, setelah itu ada laporan ya, apakah setiap indikator itu istilahnya, setiap CPL itu harus ada peta mata kuliahnya ya. Jadi kalau kurikulum OB yang lengkap itu di bagian penjaminan mutu itu bisa menggambarkan bagaimana peta kompetensinya ya untuk mencapai CPL itu. Nanti sehingga setiap indikator itu ada petanya ya. Setiap CPL itu ada peta, sehingga ketika ada 10 CPL ya ada 10 peta ya. 10 peta mata kuliah yang membentuk CPL itu ya. Nah, ini yang kadang-kadang tidak banyak ya di kurikulum, tapi karena itu butuh waktu ya. Untuk mengembangkan seperti itu butuh waktu. Kalau saya sendiri kadang-kadang tahu teorinya, tapi waktunya nggak ada itu kembangkan. Ngajarnya banyak, tuntutannya banyak itu
baru mau duduk aja sudah di WA mahasiswa mau bimbingan ini. Bimbingannya nah ini kadang-kadang ya kebanyakan ngajar gitu ya. Akhirnya untuk menyusun kurikulum yang ideal itu memang butuh tim khusus yang memang agak longgar gitu ya. Kalau nggak bisa untuk bisa merumuskan secara detail merenung gitu ya. Nah itu memang idealnya seperti itu. Kalau itu terjamin ya, penjaminan mutunya terjamin ya, maka ketercapaian CPL itu akan bisa meyakinkan ya. Ini kalau ada yang tidak tercapai segera bisa kita lacak ya bagian apa ya. Sehingga antar mata kuliah pembentuk CPL itu akan selalu diskusi setiap tahun ya. Akan bertemu ya. Ini mata kuliah saya itu sebagai mata kuliah persyarat, ini mata kuliah tengah, ini mata kuliah puncaknya itu akan saling terus berdiskusi ya. Pada tim itu menjadi tim nih, walaupun mata kuliahnya berbeda itu tapi tim ya, karena itu pembentuk CPL A misalnya, membentuk CPL 1 ya, itu harus saling berdiskusi ya. Nanti tapi kalau sudah mahasiswa posisinya di semester ini ya, di semester 7-8 ya, artinya kalau di dalam awal ya diskusinya masih belum bisa diskusi dengan mata kuliah yang tengah, mata kuliah yang puncak ya. Nah, jadi memang CPL untuk sampai ke mengukur CPL-nya harus butuh waktu yang sekitar dari 3 tahun baru bisa mulai mengukur ketercapaian CPL ya. Nah, kurang lebihnya itu ya. Karena waktu saya jam 2 harusnya ngajar di kelas lain ya. Sekali lagi terima kasih Bu Marta dan juga Pak Arief, Pak Solihin yang telah memantik pertanyaan dan kita diskusi sehingga bisa hidup ya. Dan juga Bu Marta yang sudah menyampaikan secara komprehensif ya materinya tadi, sehingga menambah wawasan bagi kita. Terima kasih, mungkin banyak kekurangan dari saya ya, dan ini pertemuan terakhir ya untuk di bulan Ramadan. Nanti setelah ini kan libur dulu ya, libur habis Lebaran sampai nanti masuk lagi kan minggu setelah mulai tanggal 8 ya, kan kalian mulai masuk tanggal 8. Jadi kita ada libur dulu, libur Lebaran. Terima Kita kasih, masuk sampai lagi tanggal 10 ya, Prof? Tanggal 10. ya, ya sekitar itu, pokoknya setelah tanggal 8. Iya, Oke. Prof. Oke, baik, terima kasih ya. Banyak kekurangan, mohon maaf. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Terima kasih, Prof. Prof. Terima Prof. kasih Ali. Bapak Ibu semua.